Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Destiani dari kelas 4 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang cerita anak. Tetapi sebelum jauh mendalami cerita anak itu apa, di sini saya akan menjelaskan definisi atau hakikat dari cerita anak itu sendiri. Jadi, cerita anak adalah karangan berupa cerita yang ditulis dengan bertujuan untuk dibaca anak-anak. Dalam hal itu, tema, tokoh maupun amanat atau bahasa yang digunakan adalah bahasa yang digunakan oleh anak-anak. Jadi dapat disimpulkan definisi dari cerita anak adalah karangan yang ditujukan untuk dibaca anak-anak, lalu tema dan bahasa yang digunakan adalah bahasa anak-anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis bacaan cerita anak. Yang pertama itu ada cerita bergambar. Jadi buku apapun yang kita baca sudah barang tentu akan menjadi informasi. Jadi contohnya gambar itu difungsikan sebagai cerita. Dua itu ada cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini didefinisikan sebagai semua bentuk narasi cerita yang tertulis ataupun lisan yang ada terus sepanjang tahun. Jadi cerita rakyat ini definisikan jadi narasi cerita yang bentuknya tulisan ataupun lisan yang akan ada sepanjang tahun. Contohnya itu Kancil yang Cerdik. Itu adalah cerita binatang. Nah, di sini cerita binatang mungkin dan hampir pasti sih cerita favorit anak-anak kecil adalah cerita binatang, karena di sini menceritakan tentang binatang. Contohnya itu adalah Kancil dan Buaya, dan contohnya masih banyak lagi. Yang keempat itu adalah jenis cerita Nidilhai. Jadi jenis cerita Nidilhai ini banyak ditemui di Indonesia. Contohnya itu Pak Pandit, Pak Kodok, dan mungkin banyak cerita yang lainnya. Mungkin saya hanya menyebutkan dua contohnya saja. Baik, di sini saya akan melanjutkan jenis-jenis cerita. Nah, di sini ada jenis cerita yang kelima atau cerita keajaiban. Jadi, cerita keajaiban ini anak-anak menyebut cerita keajaiban sebagai cerita sihir atau cerita peri yang gaib. Jadi, cerita keajaiban itu sering sekali disebut anak-anak itu sebagai cerita yang gaib. Contohnya itu seperti kayak peri-peri seperti itu. Selanjutnya yaitu cerita yang keenam atau cerita fantasi. Jadi fantasi adalah khayalan, terus lamunan yaitu produk imajinasi juga. Lalu di sini jenis-jenis fantasi itu yang pertama itu ada fantasi binatang, fantasi mainan dan boneka, fantasi dunia Lilliput, alam gaib, tipu daya waktu, dan fantasi tinggi. Jadi cerita fantasi ini jadi cerita yang seperti kita itu menghayal atau cerita hayalan. Baik, cerita yang ketujuh itu yaitu fiksi ilmu pengetahuan. Jadi di dalamnya itu tentang pengetahuan dan keterampilan sains. Jadi keterampilan untuk imajinasi, intuisi, dan keluasan untuk membaca. Jadi fiksi ilmu pengetahuan itu mempelajari di dalamnya itu tentang pengetahuan dan keterampilan sains. Jenis cerita yang ke-8 yaitu cerita sejarah. Jadi cerita sejarah itu cerita rekaan atau masa lampau. Nah, contohnya itu seperti Bandung Lautan Api. Jadi cerita sejarah itu cerita yang menceritakan tentang masa lampau. Baik, jenis cerita yang ke-9 itu yaitu tentang biografi. Jadi biografi itu adalah keajaiban masa lampau atau utamanya menceritakan keadaan atau perjalanan hidup seseorang. Jadi definisi dari biografi itu yaitu tentang menceritakan keadaan atau pengalaman hidup seseorang. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang jenis cerita binatang yang berjudul yaitu si Kancil dan Buaya. Jadi dikisahkan pada suatu hari yang terik, Kancil merasa haus dan kelaparan. Tubuhnya terasa lemas setelah seharian tak menemukan makanan. Hingga ia tiba di suatu sungai yang airnya cukup dalam dan cukup deras arusnya. Di seberang sungai tersebut ia melihat ada tanaman mentimun sedang berbuah, makanan kesukaannya. Ia pun sangat gembira dan berniat segera menyeberangi sungai tersebut. Namun tiba-tiba datanglah seekor buaya yang menghadang dan berniat memakannya. Kancil pun mundur ketakutan, tapi rasa laparnya sangat menyiksa, sehingga ia pun berpikir keras. Tiba-tiba lalu dia punya ide. Dia berkata kepada buaya yang hendak menyantapnya. Ia bertanya kepada buaya tersebut apakah ia sangat lapar sehingga akan memangsa dirinya. Si buaya menjawab bahwa sebenarnya ia tidak terlalu lapar karena habis memangsa ular yang cukup besar. Namun kancil baginya adalah cemilan. Lalu Kancil punya ide cemerlang.
Ia mengatakan kepada buaya bahwa saat ini dirinya sedang dalam kondisi lapar sehingga tubuhnya kurus kering. Jika ia bisa memakan mentimun, dia bisa mentimun di seberang sungai, maka badannya akan membesar dan makin gemuk sehingga bisa dimakan beramai-ramai oleh si buaya dan teman-temannya. Lalu ia meminta si buaya untuk memanggil teman-temannya dan berbaris di sepanjang sungai agar bisa ia hitung jumlahnya. Si buaya pun lalu memanggil teman-temannya dan mereka pun berbaris rapi di sepanjang sungai yang terbentang hingga ke bagian seberang tempat lahan mentimun itu ada. Kancil pun lantas menginjak barisan buaya itu satu persatu sambil menghitungnya. Setelah sampai pada buaya yang ada di barisan terakhir, maka ia melompat dan sampai di seberang sungai. Lalu ia berkata agar para buaya tenang menunggu di sungai sambil berendam menyejukkan diri dari dinginnya air sungai pada saat hari siang yang terik tersebut. Sementara ia akan menyantap mentimun segar yang ada terlebih dahulu agar badannya bisa segera membesar. Sang kancil pun lalu memakan mentimun tersebut dengan tenang dan lahapnya tanpa khawatir akan dikejar buaya sehingga sampai ke daratan. Setelah ia merasa kenyang, lalu ia berkata kepada buaya yang menantinya. Ia berkata bahwa sepertinya masih memerlukan waktu yang lebih lama agar tubuhnya bisa besar dan cukup bagi semua buaya tanpa harus berebut. Jadi ia pun berpamitan kepada para buaya tersebut dengan alasan ia mau mencari makanan lainnya dulu supaya badannya bisa menjadi besar. Lalu ia pun segera berlari dengan cepat meninggalkan sungai dan para buaya tersebut. Jadi pelajaran yang dapat dipetik dalam kisah si kancil dan buaya ini yaitu kekuatan badan akan kalah dengan kecerdasan otak. Namun tentunya hal ini harus dimanfaatkan untuk suatu tujuan yang baik. Dalam kisah ini kancil mampu menyelamatkan dirinya dari mangsa buaya dan sekaligus mampu mengubah ancaman dan halangan justru menjadi peluang dan sarana guna mencapai maksud dan tujuannya. Sekian penyampaian materi tentang penjelasan cerita anak yang dapat saya sampaikan dan beserta contohnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan materi tersebut karena saya sedang ada dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.